Halo Wisdom Seekers, senang sekali saya dapat menyapa Anda semua kembali di dalam acara Wednesday Bubble Wisdom. Dan di episode kali ini pastinya sudah sangat ditunggu-tunggu karena merupakan tayangan lanjutan dari acara Meet and Greet Wednesday Bubble Wisdom dengan tema Antikris, siapa sih? Langsung saja kita sama-sama saksikan episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Kebon Siri. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita pada hari ini boleh berkumpul kembali bersama-sama di rumah masing-masing untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menikmati Engkau. Dan bila hari ini kami boleh nyatakan bahwa hanya Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami, yang kami kasihi sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Yes, Lord. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tangan kita, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan sungguh-sungguh kita sembah Tuhan. Yes Lord. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, yes Lord, namamu di hidupku, Tuhan.
seluruh hidup kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami sanjung nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syaralabasya kaya nalayara layara labase. Ota kaya nalabasya kaya nalayara layara lalabasya kaya nalalamu. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, atas kedahsyatan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Dan kami hanya bisa terkagum atas kedahsyatan-Mu, atas kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, biarlah kami boleh terus Tuhan mengagumi akan perbuatan-Mu, mengagumi Engkau Tuhan, dan menikmati Engkau dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Biarlah kami boleh lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa, menikmati Engkau ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Gak ada Allah lain Tuhan yang kami sembah selain Engkau. It's only You Lord. Only You Jesus. It's only You that we love Lord, that we adore. There's none like You Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik dalam hidup kami. Kau baik Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Berbicaralah dengan lembut Tuhan kepada setiap dari kami. Kami rindu mendengar isi hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu untuk hati kami diubahkan ya Bapa. Urapi kami Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang taat Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami terima Tuhan, dan kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan boleh tersampaikan kepada setiap dari kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pertanyaannya, bentar ya. Ya boleh Pak, boleh Pak. Jadi kelompok inilah yang mau playing God, menjadi seperti Tuhan, dan kelompok inilah yang akan memuluskan penguasaan atas bumi di semua bidang. Kelompok inilah yang kelak pengen menguasai dunia dan tidak sadar ditunggangi kuasa gelap, dan inilah yang kelak akan menjadi antikristi terkini hari-hari ini. Dan penguasa mereka itu atas agama, segala hal. Atas Semua aspek ya Pak Bro. politik, semua aspek. Nah itu, Ya. Oke. Oke. Kembalikan. Pertanyaan dari Pak Henry, yang pertama adalah kenapa antikristos itu belum muncul secara publik, padahal 1 Yohanes dan 1 Tesalonika sudah dikatakan sudah ada, namun menunggu orang-orang pilihannya akan disingkirkan. Ya. Apakah kalau dia muncul di depan publik sekarang ini berarti si antikristos mendahului firman Tuhan lebih dahulu? Atau memang sudah didramatisir Tuhan bahwa antikristos tidak muncul dulu di depan publik? Mau dijawab dulu atau saya lanjut pertanyaan berikutnya Pak Bro? Langsung saja saya jawab supaya nggak lupa. Siap.
Silakan, Jadi Bob. bagaimanapun kuasa gelap itu bekerja untuk membangkitkan antikristi, Ya. tetap dalam koridor Tuhan. Kalau Tuhan belum izinkan mereka bangkit keluar, belum akan bisa. Tetapi bukan berarti mereka menunggu waktunya, mereka terus berusaha. Jadi begini, mereka tidak begini, kalau Tuhan izinkan di sini, mereka santai-santai. Oh tidak, mereka terus melakukan, dan ini meletup-letup nih, tunggu meletup-letup terus. Begitu dibuka, langsung ke atas. Jadi sudah ada. Kalau ditanya, kenapa tidak wahyukan dirinya? Ini yang menarik. Mungkin karena Tuhan sayang sama kita sampai hari ini. Karena kita berkata, kalau dia sudah nanti dalam kondisi dia muncul sebagai pemenang. Tidak ada doa orang Kristen yang tertinggal. Tidak ada doa kita bisa terjawab lagi. Nggak ada doa yang bisa berkuasa lagi. Anda nggak bisa menengking antikristus, Anda tidak bisa mengusir antikristos, Anda nggak bisa mematahkan kuasa antikristos hari itu. Karena dia muncul sebagai pemenang. Jadi ini sudah koridor rencana Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya apakah ada kaitannya dengan para elit global Eropa, Pak Bro, tentang antikristos ini? Justru mereka inilah yang namanya pemberi arahan atau arsitek dari kegerakan elit global. Bisa bayangkan ya, elit global itu di mana, dan ini adalah arsiteknya, lebih besar lagi. Karena ini bukan satu orang loh, antikristi bukan satu orang. Pendirinya aja 13 dari negara koloni. Dan tokoh-tokohnya, Bapak Ibu harus lihat, yang namanya presiden awal yang Amerika, yang dari yang ceritanya Washington, Franklin, semua itu anggota. Jadi Napoleon Bonaparte itu anggota. Bayangkan. Setelah tidak sadar, itu sudah bergabung. Nah, kenapa dia bisa memberikan sebuah, dia terpengaruh dengan situasi. Dekat, mendukung, dan dia nggak pernah tahu bahwa kegerakan dia berikutnya sudah menggunakan gerakan dari bosnya elit global. Anda bisa bayangkan, bosnya elit global. Bosnya. Nah, Wisdomers, sebagai bocoran dikit aja teaser, the next pembicaraan kita di Wednesday Bible Wisdom adalah bicara juga tentang penyusupan yang masuk di lembaga-lembaga rohani. Nah, itu akan semakin menarik juga nih. Itu tayang kapan ya, Pak Bro ya? Mungkin 2 minggu lagi, Pak Bro. Oke. Tenang, nanti setelah kita membahas lagi, kita akan ada meet and greet, dan Bapak Ibu sekalian, Wisdomers bisa bertanya dengan puas gitu. Lanjut lagi masih dengan Pak Henry, saya langsung lengkap aja pertanyaan kelima. Berita yang makin viral menurut ramalan Joyoboyo, Pak Bro. Joyoboyo. Indigo, peramal dan paranormal akan munculnya Satria Piningit atau Ratu Adil di Jawa Barat. Apakah pemimpin di Nusantara ini ada hubungan munculnya dengan antikristo? No. Kita harus bedakan yang namanya pendapat Joyoboyo dengan 75 jongkonya dengan yang namanya Ronggo Warsito. Saya mau sarikan sebentar ya cerita mengenai Joyoboyo. Itu dia kan seorang raja yang lengser ke Prabon Madeg Pandito. Ya. Jadi perkataan dari pemimpin Orba zaman dulu itu mengambil dari pendapatnya Joyoboyo. Ini kan kerajaan Kediri toh ini ceritanya. Joyoboyo itu pergi bertapa, pulang mendapat wangsit, dia stres dan nggak bisa ngomong sama orang, dia tertekan, dia menulis 35. Jongko Joyoboyo. Ada 7 garis utama atas Indonesia. Jadi kalau saya Indonesia tuh tanah Jawa tuh Indonesia ya. Pertama, jadi ada 7 urutan. Bapak Ibu tinggal cek aja. Joyoboyo cuma ngomong 7 urutan ini, yang utama. Ya masih banyak yang lain tuh banyak. Dari 7 ini, Anda boleh lihat, kita sudah di mana? Indonesia ya, ini khusus Indonesia nih. Jangan dipercaya loh Pak Bro, ini kan omongannya bukan omongan firman Tuhan, ini dari Joyoboyo ini. Betul. Murcane sabdo palon kaya noyo genggong. Mojopahit ancur. Yang kedua. Anak sapi semut ireng. Belanda putih masuk menginjak orang Indonesia kepala hitam. Kebo nyabrang kali. Belanda sudah mengambil kekayaan Indonesia, tapi dia harus menyeberang kali dengan menjadi kerbau hitam yang malu tertunduk karena kalah perang. Ketiga, dijajah saumur jagung karo wong cebol saka Palang.
Oh, Jepang masuk. Jepang, ya. Sudah ya? Ya. Kelima, PT tarung sak kandang. Ayam bertarung dalam satu kandang. G13 PKI. Perang saudara. Ayam bertarung satu kandang. Ya. Oke. Ya. Udah 5 ya? Ya. 6. Kodok hijau ongkang-ongkang. Oh, Zaman Orba kita tahu bahwa berbaju hijau, ya toh, aparat baju hijau yang berkuasa di Indonesia, santai di singgasana, santai-santai, ongkang-ongkang, santai-santai. Terjadi. Yang ketujuh, nih ya. Ketujuh dibagi dua nih, dibagi dua A dan B. Nah ini, tikus Piti Anotobaris. Tikus-tikus kecil pengerat menata barisan, membuat kerusuhan. Satu, tiba-tiba akan muncul yang namanya tikus koruptor. Oke. Penuh atas si bangsa ini. Yang ketiga, orang-orang kecil nggak bisa makan, bikin barisan, demo, kerusuhan. Itu kata Joyoboyo, bukan kata firman Tuhan. Betul, jangan dipercaya. Jangan diaminin. Ya, apakah cerita akhir zaman semua suku punya? Orang Sunda punya, orang Jawa punya, dari China punya, Yahudi juga punya. Tapi Alkitab satu-satunya paling mantap mengatakan. Breaking news sebentar. Ada virus baru, lebih gawat dari COVID. Ditemukan 29 Juni di Kakastan. Ya, nanti ada Pak Bro. Jangan dikasih bocorannya dulu. Nanti di belakang-belakang ada kita. sabar Pak Bro, sabar. Ini jadi kalau kaitannya dengan segala, semuanya sama. Semua nubuatan dari suku manapun, keyakinan manapun sama. Tapi hanya firman Tuhan yang sampai akhir bisa membaca. Gitu Pak Bro. Oke. Nah ini Pak Hendri kayaknya orang Jawa, dari tadi udah senyum-senyum. Tenang, sabar Pak Hendri. Kita sedang merancang satu pembahasan khusus bagaimana Indonesia, kuasa gelap, Bible ya dengan akhir zaman. Nanti akan ada pembahasan khusus. Wah, itu semua tadi yang Pak Aruna kasih itu teaser-teasernya lah kira-kira. Ini ya Pak Bro. Iya. Jadi jangan Nah, di balik logo itu ada sesuatu yang kita bisa bilang quote unquote mistis ya Pak Bro ya. Nah, itu nanti akan ada pembahasan lebih detail lagi, biar Pak Hendri dan teman-teman yang lain, para wisdomers, tidak penasaran, kira-kira begitu. Oke, saya akan lanjut ke Pak Andreas Kristianto Harsono. Saya akan summary aja pertanyaannya Pak Andreas ya, karena kita akan memulai lagi dengan sesi yang berikutnya. Jadi, begini Pak Aruna, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi saham di tahun ini, artinya tentang kejatuhan dan ke depan, masa depan daripada saham, kira-kira bagaimana? Begitu Pak Aruna. Jadi begini, dunia itu ada siklusnya. Dan orang-orang ekonomi, orang saham yang ada di dunia, periset yang ada statistik di sekuritas, udah bisa baca kok. Yang namanya algoritma itu bisa dibaca. Setelah naik, akan ada digunakan sebuah cara media, baik kendaraannya penyakit, perang, kerusuhan, peristiwa-peristiwa sosial itu dipakai sebagai cara untuk menjatuhkan saham. Media itu kipas-kipas terus. Supaya apa? Ketakutan, stres, tambah, harga saham jatuh. Beli. Dibeli, lalu dibilang kondisi sudah normal kembali, vaksin ditemukan, anything, etc. Naik lagi. Terjadi kekacauan di teluk ini, di laut ini, turun lagi. Nah, setiap turun yang bisa beli siapa? Yang bisa beli orang yang punya duit banyak. Betul. Setelah dapat duit, naik lagi kan? Ya. Anda bisa bayangkan, itu orang-orang dirampok semua keuangannya. Jadi, kalau Anda pas ada di gelombang yang itu, ya Anda beruntung. Tapi kalau Anda nggak mengerti konsep ini, ya kelipet terus main saham. Makanya saran saya, jangan main saham, tapi investasi saham. Bedanya apa ya Pak Bro? Investasi dan main saham Pak Bro? Kalau investasi itu prinsipnya Warren Buffett. Kita pernah bahas tuh di Wednesday Bible Wisdom, sudah yang lama tuh pernah bahas. Oh iya. Invest itu taruh, kita cari perusahaan bagus, kita taruh seperti pohon. Jadi jangan mau cepat, yang mau kaya cepat itu firman Tuhan berkata, terbang seperti Raja Wali duitnya. Jadi nggak sadet ya Pak Bro?
Iya, mau cepat kaya, greedy, rakus, itu kacau semuanya. Nah, yang Hmm. namanya orang main saham, namanya tuh main. Main itu Hmm. artinya apa? Ya, nggak ada dasarnya, cuma happy gitu. Ya. Nah, Nah, biasanya pemain tuh yang nggak ada duitnya banyak biasanya. Nah, padahal salah satu aturannya ketika kita berinvestasi di saham adalah menginvestasikan uang kita yang tidak terpakai ya Pak Bro. Artinya, Harusnya idle money, betul. ya, Betul. Jangan uang hidup dipakai. ya, Kesalahan utamanya itu. Anda akan dimakan sama elit global, banker global. hmm, Mereka itu sudah duitnya nggak terbatas. hmm, Yang mereka mainkan itu bukan saham perusahaan, negara loh. ya, Jadi ya, negara dibikin kondisi, ini orang sering bertanya, Pak, bagaimana untuk negara-negara? Ada masalah, kasih hutang. Kecepit dengan hutang, take over. Negara tetap ada, tapi kendalinya dilakukan. Dan ini adalah pola pikir dari yang namanya bankir-bankir elit yang di atas, yang tokoh-tokoh besar yang ada. Yang hmm, Pak Bro pernah bilang sama saya, 1% orang kekayaannya 99% itu loh. ya, 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 ya. 1% dan mengalahkan kekayaan semua 99% ya Pak Bro ya. Dasarnya adalah cinta akan uang dan pola hidup mereka itu mengorbankan manusia. Hmm, Jangan pikir cuma mengorbankan uang. hmm, Darah orang, yang namanya kehidupan itu, Pak Bro, Bapak Ibu kan pernah dengar yang namanya Harvey Weinstein ya, ya, sama Jerry Weinstein ya, yang ada di Hollywood. ya, Yang ternyata terbongkar dia itu menjadi pemasok untuk trafficking, human trafficking. Penjualan anak-anak kecil, peristiwa untuk pelecehan anak-anak kecil yang akan dikorbankan. hmm, Pernah dengar ya? ya, ya Yang Pak Bro. nama-nama besar itu kemudian terkena dalam testimoninya dia itu. Hmm, Sampai sekarang gelap, Pak Bro. Kita akan ngobrol nanti bagaimana hidup mereka bukan cuma soal uang, tapi ritual mereka itu mengerikan. ya, ya Pak Bro. Saya mengajak Pak Bro kalau sempat mengetik-ngetik, bukalah yang namanya Pizzagate. Roti pizza itu Iya, makannya iya, iya, iya. pakai gate. Waduh, ngeri itu. Itu Nah, yang terlibat ngeri ya. seru-seru itu orangnya Pak Bro. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya mau ngomong dulu sebentar, ini bukti, ini bukan bohong. Silahkan ketik, kalau nggak percaya barangnya ada, Anda bisa nonton langsung di handphone Anda. Amazon. Tahu Pak kok Bro, Amazon? Pak Bro. Ya, ya. Ini saya kayaknya tahu nih. Nanti saya bertanya di belakang Pak Bro. Ya, sabar Pak Bro, sabar, sabar. Itu saya sudah masuk agenda pertanyaan. Tapi Waduh. kita running itu dulu Pak Bro. Sebenarnya gini Pak Bro, saya ingat Pak Bro pernah menjelaskan sesuai dengan pertanyaan dari Pak Andreas Kristianto tadi tentang saham. Pak Bro mungkin sedikit aja mereview tentang waktu Rothschild membeli saham Inggris Pak Bro. Oke. Waktu perang Inggris sama Prancis itu Pak Bro. Perang Inggris. Jadi, ya. Kita tahu bahwa negara mana, gini aja. Pak Bro kan tahu perusahaan sekarang Alibaba, Amazon, ya, betul. Zara. Ya. Perusahaan besar yang kayaknya Microsoft, ya toh? Ya. Facebook segala macam, Google. Ya. Itu kekayaan mereka. Ya. Itu setara dengan di total semua, setara dengan VOC. VOC Belanda. Ya. Anda bisa bayangkan ya. Jadi hari itu, kalau di total kekayaannya, ingat emasnya banyak banget loh. Itu yang namanya VOC, sudah ada pada tahun berapa waktu bikin itu, Verenigde Oost-Indische Compagnie itu. Ya. Nah, itu kendalinya di Belanda. Ini Eropa itu jauh lebih kaya lagi. Negara pertama, kawasan Eropa adalah yang pertama menjual saham. Inggris itu selalu menjadi pionir hari itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang tua-tua itu tuh menggunakan saham. Konsep dari mana saham? Saham itu konsep para pemikir Yahudi. Karena kalau pakainya bukan saham, yang paling aman tuh main kertas, Pak Bro. Main kertas, Pak Bro. Masa kita bawa kemana-mana emas? Uang dicetak dengan apa dasarnya? Emas kan? Iya. Tapi kita lebih senang pegang uang. Kenapa? Uang itu perwakilan dari emas yang dicetak. Tapi sekarang dunia mencetak uang terus tanpa ada emasnya. Kalau nggak percaya, buka saja yang namanya APBN Indonesia. APBN Amerika. Silakan buka. Saya nggak ngomong bohong. Background saya ekonomi. Yeah. Nah, kalau kita melihat kisah ini, kita tahu,
Jual saham itu artinya apa? Kalau emas, susah. Pak Bro pegang emas, kalau saya minta nggak dikasih tuh. Tapi kalau Pak Bro jual saham, saya beli, kita mainkan sahamnya. Kertasnya ada di mana-mana, Pak Bro. Yeah. Apalagi digital zaman sekarang. Uang tuh bisa kemana-mana, tapi kalau emas nggak bisa pergi. Saya punya emas, saya kekepin, Anda mau apa? Nah, menjual saham di Inggris negara pertama. Ini pola pikir Yahudi ngerti. Cara pertama adalah harus mengambil saham dengan banyak. Tapi dengan cara apa? Nebenglah perang Perancis dengan Inggris. Siapa yang mau menang? Pengusaha tuh nggak ada yang mau rugi, Pak Bro. Taruh, nih kalau kita dukung pejabat A yang menang pejabat B gimana? Ya dukung dua-duanya saja. Jadi dukungnya siapa? Ya Perancis didukung, Inggris didukung. Napoleon didukung, Wellington didukung. Siapapun yang kalah, dia tetap untung. Jadi begitu Inggris menang, dia dapat kabar Inggris menang, dia jual saham Inggris yang dia punya. Kan dia punya kecil tuh. Dia jual. Orang yang ngelihat dia jual, artinya apa? Waduh, ini Inggris pasti kalah ini. Zaman dulu nggak ada WA, nggak ada CNN, nggak ada yang namanya TV One, Kompas, nggak ada. Yang mereka tahu cuma melihat bankir ini. Begitu dijual, semua orang jual saham semua. Hancur harganya. Disapu bersih sama keluarga ini. Begitu ada kabar Inggris menang, harga saham naik. Yang lain gigit jari semua, uangnya habis. Tuh. Iya. Dia menjadi penguasa saham seluruh perusahaan di Inggris. Bisa bayangkan itu. Wow. Nah, pertanyaannya, raja dan ratu tunduk nggak? Pejabat tunduk nggak? Semua tunduk. Kenapa? Duitnya di mereka. Ingat, ini Yahudi. Pola pikirnya pinter. Yahudi sudah main konstruksi tahun berapa? Sudah main perdagangan tahun berapa? Akibatnya terjadi adalah kemenangan. Makanya kalau orang yang masih greedy dan pengen cepat, mau jadi kaya, menurut saya jangan pernah masuk ke saham. Saham itu untuk orang-orang yang sabar seperti Pak Bro itu loh. Asik. Thank you Pak Bro Aruna. Pak Andreas, saya rasa penjelasannya jelas. Tadi saya memang tidak terlibat di saham, tapi saya melihat bagaimana tadi penjelasannya adalah bermain dan berinvestasi. Jadi saran dari Pak Aruna dan saya amini itu bahwa berinvestasilah di saham, tapi tidak bermain di saham. Dan apa yang tadi diceritakan oleh Pak Aruna bisa menjadi pelajaran. Bagaimana kalau kita bermain di saham, sangat riskan sekali, dan lihat sejarah-sejarah yang lalu, dan itu semua membuktikan bahwa bermain saham itu sangat berbahaya. Pak Aruna, Pak Bro. Ya. Kita lanjut slide-nya, Pak Bro. Ngomong-ngomong, Pak Bro masih ajarin nggak nih supaya enak? Bukan berarti saham jelek ya? Ada tekniknya? Siap. Nanti kapan-kapan. Oh, ini dia nih, yang bikin orang nggak bisa tidur nih gini. Slide-nya masih ada, Pak Bro? Udah habis kan? Masih ada? Coba masih dong. Ya, sebentar. Cerita apa lagi nih? Jadi orang pengen jadi Tuhan itu ya itu, mata satu itu. Ini tadi yang Dewa Matahari ya, Pak Bro ya? Oke, teruskan. Next saja dulu. Coba sebentar ya. Ini di Amerika ini. Ini tiang ini ada di Amerika dan ada di negara-negara yang lain. Ini ada di firman Tuhan. Daniel itu pernah ketemu dengan sebuah patung yang diminta disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego, benar ya? Ya, betul. Nah, itu dikatakan tingginya 60 kaki, lebarnya 6 kaki. Kalau 60:6, itu 10:1. Nggak mungkin orang dong, nggak mungkin patung orang gitu, Pak Bro. Betul. Saya ulang. Jadi kalau patung itu yang harus disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu 60:6, tidak mungkin patung orang. Karena gini, saya kalau berdiri Pak Bro, itu 5,7:1. Orang bule kalau berdiri, itu 6 atau 6,1:1. Kalau orang Asia, 5,5:1. Itu patung orang. Kalau 10:1, itu tiang tugu, Pak Bro. Iya. Jadi ternyata yang dibangun oleh Nebukadnezar itu adalah tiang tugu. Nah ini ada di Washington. Lihat atasnya. Tiang tugu, atasnya segitiga ada warna merahnya. Ini ada lampunya. Iya, ada lampunya. Tadi saya baru mau nanya nih, lampu nih ternyata. Oke.
Semuanya begitu. Jadi segitiga harus ada lampunya. Pak Bro mungkin pernah lihat yang namanya London Olympic London 2012. Oh iya dong. 13 segitiga yang malam kalau nyala, ada lampunya semua. Kenapa 13? 13 keluarga, 13 koloni. Itu mah Semua launching, Pak Bro. dunia ini sudah ada. Jadi negara yang punya gambar-gambar seperti ini, Leyline namanya, itu punya semua. Australia ada, Jerman ada, Belgia ada, Amerika pasti, Inggris pasti, Eropa begini semua. Bahkan kalau mau kita bilang, saya kaget sekali melihat, Turki pun ada. Turki, Pak Bro. Pada Turki dipandang hari ini sebagai negara dengan pola pikir yang berbeda dari negara Eropa, kan? Iya, iya, betul. Itu negara Arab yang ada di Eropa. Iya. Turki itu Eropa, Pak Bro. Itu kan ada Bizantium, Konstantinopel, Romawi Timur itu sebetulnya. Iya, iya, Pak Bro. Jadi penguasa mereka nggak melihat yang namanya agama. Buat mereka yang penting itu dana, uangnya. Ini perusahaan loh, Pak Bro. Iya, iya. Orang yang masih mikir soal agama, berantem itu masih ada di bawah tingkatannya. Jadi sasaran, jadi target, jadi mainan. Iya. Gitu. Kalau kita mau terbuka, Pak Bro, saya buka saja. Bapak sudah bisa ngetik kok. ISIS itu bentukan siapa? Amerika. Iya. Iya kan? Lady Clinton, Hillary, keceplosan ngomong dalam sebuah pidato besar. Iya, betul. Betul, Pak. Iya kan? Iya. Jadi kita mau tanya siapa yang salah, siapa yang begini, nggak jelas. Dan ingat baik-baik, ini orang bilang konspirasi nih Pak Bro. Iya. Saya bukan orang yang suka konspirasi. Iya. Tetapi saya punya tipe, tidak mau cepat-cepat menuding hoax, konspirasi. Nggak boleh. Terbukti hari ini, contoh, Watergate. Peristiwa paperclip di Amerika. Ya. Terus pembunuhan Martin Luther. Itu semuanya adalah peristiwa orang bilang konspirasi tapi ternyata benar. Bentar. Yang habis saya tolong dulu. Oke. Jadi kondisi seperti itu. Kita harus benar-benar pelan-pelan melihat dari berbagai pihak, kita gali. Jangan main konspirasi pasti salah. Tidak. Di dunia ini konspirasi yang ternyata benar. Banyak loh Pak Bro. Oke, next ada lagi nih gambarnya nih. Oke. Widih, ini tadi yang diomongin. Oh iya. Launching. Ini pesta pembukaan Pak Bro. Itu coba lihat tiangnya. Tiang itu 10:1. Ada 10 ruas itu. Ini ya Pak Bro ya. Ya, itu tiang namanya tiang Asyera. Bayangkan, Olimpiade acara dunia menggunakan penyembahan Asyera. Dan itu di mana segitiga itu, di sekeliling stadion itu. Ini. Itu kalau dinyalakan, itu segitiga atasnya ada lampunya itu. Oh, ini syarat dengan lambang-lambang di sini. Oke, next lagi nih Pak Bro. Seru ini. Nah, ini nih. Nah, itu internal loh, itu gambar internal itu. Kalau mereka bisa taruh ornamen seperti ini di sebuah olimpiade, saya mau tanya, kekuatan mereka sampai di mana? Masih mau dilawan dengan cara biasa, masih berasa kaya raya, bisa ngelawan, atau kita lari kepada tangan Tuhan? Itu lihat ornamen dalamnya bentuknya adalah Freemason semuanya. Ada ular yang melingkar. Pak Bro lihat gambar kanan bawah, ada stadion itu. Ini? Itu stadionnya yang kanan bawah itu, yang bundar itu. Itu ada yang naik satu ke atas itu kepala ular itu. Ya, itu dia. Oke. Bayangkan, ini adalah acara utama dunia loh ini. Iya. Oke, ada lagi Pak Bro, seru ini. Udah lama Aduh, ini aduh. Oke, Pak Bro. Ini cuma balik sama Tuhan doang nih, Pak Bro. Nggak ada jalan lain, Pak Bro. Oke. Lanjut ya, Pak Bro ya. Iya, lanjut. Nah, ini. Ada Pak Bro, ada. Pak Hendri nanya juga nih kayaknya. Gambarnya ini nih, gambarnya next. Bagus ini. Nah. Freemason pulang bayar. Pulang bayar ya. Ini nih Pak Bro, apa namanya? Masakan Sunda nih. Jam 9 kurang ya harus sedikit pakai begini, kalau enggak capek semua. Oke. Kita kembali ke gambar saja Pak Bro, udah tutup aja. Jadi gini, Pak Bro. Ya. Ini kan tadi bilang mengenai pemindahan ya. Ya. Orang itu tanpa sadar bisa menyetujui sesuatu.
yang sudah diatur oleh kuasa gelap di belakang. Jika kita tidak sungguh sama Tuhan, dan kita nggak bisa paksa semua pemerintah kan percaya Tuhan Yesus. Iya, betul. Jadi dari sini ketahuan, Anda mau merubah apa di muka bumi ini? Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah manusia. Dan dengar baik-baik, we don't belong here. Kita itu nggak diciptakan untuk tinggal di muka bumi. Betul, Pak Bro. Ini puji Tuhan loh, mata kita bisa melihat semua kondisi ini hari-hari ini. Yang ada di Alkitab semuanya ada. Dan persis, mereka berkuasa dalam segala hal untuk bicara mengenai vaksin, pandemi, perang, kekayaan, tambang, semua dikuasai. Jadi, hanya pada Tuhan Yesus yang berkuasa. Jadi, kita tahu bagaimana semua itu bisa bocor, tadi ada penjabat pemerintah bisa keselimpet ngomongnya, itu Tuhan ya Pak Bro ya? Itu mereka biasa ngomong, sekarang buka-bukaan malah. Karena mereka percaya banget, mereka tuh punya mesin yang kalau ada orang keserimpet ngomong atau kebocoran, mereka bilang itu konspirasi. Mereka punya mesin itu. Jadi kalau mereka sudah mau ketahuan, mereka bilang ini konspirasi. Dan kita harus sedikit terbuka loh, Pak Bro, bahwa ternyata tadi saya pernah bilang ada loh konspirasi yang orang bilang, waduh konspirasi, ternyata beneran terjadi. Dan itu tuh banyak gitu. Jadi kita harus hati-hati juga, nggak semuanya salah gitu. Nah, teman-teman Wisdomers, artinya kita gini, kita kalau istilahnya Pak Runa tuh membaca cuaca, situasi yang ada, buat kita guide kita untuk melangkah ke depan. Bukan terus akhirnya kita menjadi takut karena begitu kuasa gelap itu mengincar dari kiri dan kanan, tapi kita belajar dan percayakan semuanya kepada Tuhan, karena roh takut itu bukan dari Tuhan. Jadi ini adalah kita belajar melihat situasi supaya kita tahu apa yang harus kita ambil, dan yang pastinya kita harus benar-benar pegang sama Tuhan. Pak Bro, kita lanjut keadaan hari-hari ini boleh Pak Bro? Nah, yang tadi kita cerita ini antikristi ya? Ya, betul. Belum antikristusnya loh, belum loh. Ya, betul. Jadi Anda boleh timbang sendiri bagaimana dia nanti kalau muncul tiba-tiba menyatakan dirinya, seperti apa kondisinya. Jadi kalau dia ini aja dia baru anak buahnya armadanya nih. Oke, bagaimana Pak Bro? Ayo. Nah, kita mau bahas yang seru-seru nih. Kita ngebahas sekarang kondisinya hari-hari ini, Pak Bro. Ada beberapa isu yang sudah terjadi. Jadi ini menjawab juga pertanyaan beberapa teman-teman yang ada di di chat. Antikris hari-hari ini. Ini slide pertama, Pak Bro. Ini harusnya Krisnya pakai CHRIST harusnya ya. Iya. Kan Indonesia, Pak Bro. Ini adalah presiden direkturnya WHO yang pertama ini. Betul ya? Ini presiden WHO yang pertama. Dan dia berkata apa tuh? Mencapai sebuah pemerintahan dunia harus, menghapus yang namanya pemikiran tiap orang, individualnya mereka, tradisional keluarga. Makanya lihat, keluarga dihancurkan dengan yang namanya pornografi, LGBT, dogma agama dikacaukan dengan banyak saya pernah cerita waktu itu yang namanya komunis, masih ingat ya? Pembuatnya siapa? Karel Mordechai Levi. Wah, ya sudahlah. Ini kisah lah, sudah. Ada lagi Pak Bro, ini gambarnya. Slide berikutnya Pak Bro. Oh, ini udah meninggal nih orangnya nih. Iya. Meninggalnya menderita sekali itu. Dihajar dan ditembak di sebuah lorong. Nah ini tapi ada satu statement yang menarik. Mereka akan membuat virus dan menjual penawarnya kepada Anda. Nah ini terjadi hari-hari ini Pak Bro. Oh ini sudah lama dibuat sebetulnya. Cuma kan memang belum pandemi. Saya bukan ahli dalam hal virus ya. Tapi saya mau tanya saja, tolong dijawab. Ebola itu katanya nggak ada obatnya. Tapi Ebola bisa muncul setiap 5 tahun sekali. Dan kalau nggak ada obatnya, harusnya apa? Ya berkembang terus, nggak ada berhentinya kan? Gitu. Kedua, kenapa yang namanya virus hari-hari ini, kalau dulu kolera kan semua negara kena, black plague yang ada di dunia kena ya. Kenapa yang namanya virus flu babi, flu burung, H1N1, itu cuma kawasan regional yang kena.
Saya bukan mau jadi orang yang mempertanyakan terus nggak percaya soal corona. Rekan saya meninggal karena corona banyak. Ya, ya. Tapi saya mau cerita saja, tanya. Itu peristiwa benar. Lalu soal vaksin, bagaimana nih vaksin? Ini katanya ada yang udah siap, ternyata belum siap, ternyata nggak berani Ya. coba, nunggu tahun Ya. depan. Wah, ini saya sudah dengar lagi yang tadi yang saya cerita, ada yang virus dari yang Ya. terjadi di Kazakhstan itu juga repot. Nah, ini dulu nih Pak Bro. Slide berikutnya Pak Bro. Israel Apa ini? mencoba virusnya, antivirusnya dengan manusia Pak Bro. COVID-19. Ini yang Pak Bro, ini peristiwa menarik ya. Saya akan ulang kembali. Pernah mendengar nggak? Peristiwa tahun 97 di mana Bill Clinton itu pernah minta maaf sama orang-orang Afro-Amerika, jadi orang-orang kulit hitam di Amerika. Karena pernah pada tahun 30-an di Amerika ya, itu tuh orang tuh ngecek orang-orang yang ada di daerah Afrika itu kena sifilis. Setelah dicek, mereka mau diobati. Ternyata pas dicek, diambil datanya, tapi nggak pernah diobati. Itu ternyata mereka ikut Perang Dunia Kedua, itu nyebar di dunia sifilis di mana-mana. Orang bilang itu adalah hoax dan itu adalah konspirasi. Konspirasi. Bill Clinton tahun 97 minta maaf loh. Nah sekarang ini kan virus mau dicoba kepada manusia. Ya. Saya tuh nggak habis pikir Melinda Gates. Anda bisa ketik, ini dia ngomong, kita dengar kok. Melinda Gates berkata, itu virus nanti, antivirusnya, yang pertama akan dicobakan itu kepada orang berkulit hitam. Aduh. Ini bagaimana ceritanya? Anda tahu, Pak Bro kan tahu bahwa elit global tuh punya satu yang namanya bagian kerja, ada satu bagian lembaga yang namanya Triple K, Ku Klux Klan. Iya, betul. Nah, itu kan adalah orang yang punya superioritas terhadap ras dan menindas rasa yang lain. Dan peristiwa itu terjadi di mana? Anda tahu yang namanya George Floyd kemarin itu kan merusak pola pikir banyak, patung pahlawan dijatuhkan semua. Betul. Dan kita harus ingat bahwa pahlawan zaman dulu itu kan tetap ada perbudakan. Bahkan sampai Columbus pun melakukan itu. Nah, jadi kalau ditanya, ini mau coba, sekarang itu yang mau diuji coba siapa? Karena ingat, vaksin adalah virus yang dilemahkan. Jadi, Israel itu yang pertama menemukan Israel sebetulnya. Kedua Rusia. Tapi kenapa Rusia sama Israel nggak berani jalan? China duluan. Kan kita tahu ceritanya. Yang pertama ketemu vaksinnya, proklamir adalah Rusia. Ternyata Israel sudah dapat duluan, cuma dia nggak berani buka. Tapi yang berani sampai sebar untuk uji coba itu China. Dari CanSino Beijing. Yang kalau di kita namanya Sinovac. Sinovac, ya. Nah, ini betul Pak Bro. Nah, ini tadi Pak Bro udah menyebut Melinda Gates. Nah, saya kasih slide Pak Bro. Wah, ini Pak Bro. Bapak Ibu, ini yang dikasih sama Pak Bro Vino ini saya belum pelajari loh ini. Wah, apalagi nih? Perubahan iklim bisa lebih parah dari COVID-19. Gimana ini Pak Bro? Ini baru 2 hari yang lalu ini kalau nggak salah ya. Ini betul, baru 2 hari. Pak Bro, betul. Buat wisdomers kita kasih yang update deh Pak Bro. Ini baru 2 hari nih. Saya udah baca nih. Saya udah baca ini. Wah, ini ngeri loh. Jadi gini, Pak Bro, perubahan iklim itu bukan perubahan iklim terus dibikin kayak yang kalau di X-Men itu yang bisa ngerubah itu loh. Merubah cuaca, iya. Bukan. Jadi gini, cuaca dibuat untuk yang namanya bisa lebih panas atau lebih dingin secara tiba-tiba. Begitu cuaca panas tiba-tiba, dingin tiba-tiba, virus itu lebih ganas. Iya, betul. Jadi tetap virus, tapi dengan perubahan iklim. Itu ngeri sekali. Ini kayak turbo boosternya buat virus ya Pak Bro? Iya, benar. Nah, perubahan iklim ini kan sekarang orang bertanya, jadi yang betul tuh bumi itu mendingin atau memanas? Ada pencairan es global, ada yang namanya pendinginan global. Saya perlu berikan, ini saya pernah baca kebetulan nih, puji Tuhan. Jadi orang yang percaya bahwa dunia akan mengalami pemanasan global, ada kematian, kehancuran agrikultur,
sama orang yang percaya bahwa bumi ini akan makin mendingin sehingga orang akan mati, pembekuan yang tiba-tiba, itu adalah pembagiannya 52:48. Saintis pun terbagi seperti itu. Jadi nggak jelas pemanasan global atau pendinginan global. Sampai hari ini 52:48. Yang 52 itu pemanasan global. Ini Bill Gates yang ngomong. Saya pikir nih orang multi talent loh. Semua dia ngomong ini. Nah, salah satu yang saya harus cerita sama Pak Bro adalah karena alat pengubah cuaca itu sudah ada di muka bumi. Nama alatnya adalah HAARP, HAARP. Anda boleh ketik. Kalau Anda bilang sama saya ini konspirasi hoax, Anda bisa lihat fotonya. HAARP. HAARP ya Pak Bro ya? Ya. Itu alat pengubah cuaca. Ya, bisa untuk hal positif dengan apa? Supaya hujan dibuat, kan gitu kan ya? Iya. Ya, kalau hujan mah pakai garam aja Pak Bro, naik pesawat Indonesia sudah bisa kok. Oke, ada lagi? Oh, ini susah semua ini pertanyaannya. Ini. Ya, sebentar Pak Bro, sebentar. Ini juga seru, baru beberapa hari yang lalu. Kita play dulu Pak Bro. Iya. Ya, oke. Tahan Pak Bro, tahan. Joko separuh. Gambarnya separuh kenapa? Ini benar-benar video amatir yang ambil Pak Bro, pakai handphone. Ya, logo separuh gambarnya. Iya, video amatir soalnya Pak Bro. Nih saya kasih satunya lagi Pak Bro. Sebentar. Gimana Pak Bro? Ini Homer masuk ke tempat gudang senjata, kemudian dia ngambil, petasan. Iya. Loh? Oh, ini pertanyaannya jelas ini. Oke. Gini. Ini adalah hari kemarin ya, Israel dengan Hizbullah menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap ledakan Lebanon. Analisa saya sebagai hamba Tuhan gimana? Begini, kita ini kan pengamat akhir zaman ya. Siap. Ini masalahnya adalah dari tahun 2013 ada penyelundupan besar-besaran yang ditangkap oleh pemerintah Lebanon di Beirut untuk disita, ditaruh di gudang di pelabuhan, yaitu amonium nitrat. Selama 2013 sampai sekarang 7 tahun. Dan ini bisa berbahaya, ternyata meledak betulan. Israel Hizbullah menyatakan tidak tanggung jawab, bukan kami. Tetapi ada pihak yang menuduh ini perbuatan Israel. Nah, saya nggak tahu jawabannya, tapi saya mau bilang, kalau ini benar Israel, peristiwa Yehezkiel 38 akan segera terjadi. Anda siap-siap koper. Saya ulang ya. Kalau ini benar Israel, Anda akan tahu Yehezkiel 38 akan terjadi, Anda siap-siap koper. Pak Bro boleh kasih. Kalau ini kalau nggak terjadi, ya ini mungkin kesalahan human error, manusia yang salah. Tapi yang aneh, kok ceritanya sepertinya film The Simpsons ini nabi palsu ya, bisa bernubuat lebih jelas ketimbang tanda kutip nih hamba-hamba Tuhan seperti kita, gitu. Donald Trump aja dia tahu kapan naik presiden, Pak Bro. Dari sini ketahuan ya bagaimana pengaturannya. Dia membuat film seperti itu. Ada yang jadi, ada yang tidak. Kita akan blur, kita akan kacau. Yang mana jadi? Setelah kejadian dia baru buka. Wah Pak Bro, nabi palsu yang ada di Alkitab itu jangan pikir adalah orang dengan jubah, kemudian dia bernubuat. Karena pikiran kita ini pikiran PL dan PB. No. Nabi palsu zaman sekarang itu teknologi loh. Kemungkinan ya kebetulan saya ini senang nonton film The Simpsons. Terpaksa setelah baca akhir zaman, sekarang saya ngulik lagi film-film The Simpsons. 75% kejadian loh Pak Bro. Semuanya memang kita nyebut udah bukan teori, tapi udah fakta konspirasi ya Pak Bro. Konspirasi.
Ini serem. Kita lanjut slide berikutnya, Pak Bro. Tahan napas ya, Pak Bro. Ya. Silakan, Pak Bro. Iya. Cerita Ini apa nanti nih? ada hubungannya sama Pak Bro tadi Amazon. Nanti saya 2 slide setelah ini akan ada Amazon, Pak Bro. Oke. Ini seru nih. Mau digabung aja atau gimana ceritanya nih? Nggak apa-apa. Jadi ini ada kaitannya sama yang Amazon. Saya langsung klik pindah Amazon ya, Pak Bro ya. Ya, Sebentar. supaya nanti para pendengar kita juga tahu artinya apa ini. Oke. Wisdomers, tolong diperhatikan dulu gambarnya. Nanti kita akan pindah ke slide berikutnya yang ada kaitannya. Silakan. Oke, saya akan pindah ke slide berikutnya. Silakan, Pak Bro. Ini kita habiskan hari ini atau gampang gimana nih? Kayaknya sampai sini aja, habis itu kita pertanyaan, Pak Bro. Yang lainnya kita keep dulu. Keep, oke. Bapak Ibu teman-teman, saya beritahu sebentar kisah dari awalnya. Jadi gini, pada bulan Juni itu di Amazon itu ada penjualan barang-barang. Barang-barang anak kecil, kayak sofa, kayak bantal, kayak boneka, dan itu dikasih nama. Misalnya adalah Susan Bed, atau ada yang namanya Angela Toy, gitu. Jadi barang-barang anak-anak dikasih nama anak itu. Ada anak laki, ada anak perempuan. Tapi yang banyak anak perempuan. Yang ngeri adalah, itu dikasih harganya gila-gilaan loh Pak Bro. Harganya tuh bisa ratusan juta, tuh mahal banget. Orang bingung. Ini apa toh? Barang apa? Amazon. Yeah. Saya nggak bicara bohong Bapak Ibu. Silahkan cari Amazon. Udah di take down sekarang. Ternyata ada satu orang itu dari jurnalis dari koran yang terkenal di Amerika. Dia memperhatikan nama-nama yang muncul itu ternyata daftar anak hilang di Amerika. Oke. Oh, jadi ketahuan sekali bahwa ternyata anak-anak itu diculik. Dan di Amerika ini banyak banget diculik, kemudian disiksa habis-habisan. Waktu mereka disiksa kan ketakutan, nangis ya. Anak di bawah 13 tahun itu kalau lagi nangis dan ketakutan, itu ada hormon yang keluar, yang dikenal namanya. Nama sih saya nggak tahu namanya apa. Kalau orang seneng kan ada endorfin ya, gitu ya. Namanya adrenochrome. Dan ini ceritanya menarik. Saya nggak bilang ini konspirasi, kan gini. Hormon adrenochrome itu, atau namanya apalah sebut ini, itu dipercaya itu kalau diminum oleh orang-orang dewasa, mereka bisa panjang umur dan sehat. Ini booster untuk kesehatan luar biasa. Wow. Jadi peristiwa ini kemudian rame. Tapi yang pasti adalah kenapa Amazon mengiklankan peristiwa itu terjadi dan terbuka di mana-mana daftar anak-anak yang hilang. Wah, orang jadi rame, bikinlah demo besar, Pak Bro. Ternyata kisah ini sudah ada zaman dulu, yang tadi saya bilang Pizzagate. Yang terbongkar, termasuk para artis Hollywood itu melakukannya, terlibat di sana. Salah satunya adalah yang terbongkar itu produser Jerry Epstein sama Harvey Epstein yang udah ada di beritanya dimasuk di media massa. Anda boleh klik itu ceritanya. Betul. Jadi ternyata mereka tuh untuk penyembahan itu menggunakan anak-anak kecil atau bayi. Sama seperti Dewa Molok. Jadi kalau mau kaya, mau terkenal, mau hebat, anggota, itu ada ritualnya. Ngeri, Pak Bro. Wow. Salah satu adalah Lady Clinton. Itu ternyata dia pernah membuat surat untuk urusannya sama pulaunya Harvey Epstein ini. Itu pakai email pribadi, ketangkep loh Pak Bro. Iya. Loh kalau teman-teman nggak percaya, Bapak Ibu nggak percaya, ketik coba cari, ada itu emailnya. Ada, betul. Begitu kebongkar semuanya, tiba-tiba terjadilah pakai berita lain untuk menutupi. Soal yang namanya George Floyd. Berita George Floyd itu menutup sampai Amerika, Eropa, itu sebetulnya untuk menutupi peristiwa di mana Lady Clinton harus ke pengadilan untuk bersaksi terhadap peristiwa di mana kenapa pakai email membahas untuk anak-anak ini yang diculik ini. Pada hari itu peristiwa George Floyd meledak dengan peristiwa orang kulit hitam
beli duit palsu, diinjek meninggal. Hmm. Ini kejahatan yang mungkin pernah terjadi berkali-kali, tapi di blow up jadi sebuah kerusuhan besar. Pengalihan isu Nah, ya Pak Bro ya? Saya nggak tahu, tapi begini. Orang bisa bilang hoax, pengalihan isu, tapi saya cuma berita, data yang saya bicara ini, semuanya terjadi, ini dunia kan bukan dunia kecil. Anda bisa cek ini di semua berita mass media. Ya. Nah, ngeri loh Pak Bro. Ini ritualnya orang untuk ikut global seperti itu. Ini kalau minum ini bisa awet muda ya Pak Bro ya? Wah, ini mah ngeri saya. Ini tuh penyembah dewa Molok mengorbankan anak kecil. Seperti Firaun membunuh, Herodes membunuh. Udah. Nggak sampai hati saya bacanya juga waktu ini. Nah, ini saya ingat satu film, kartun mungkin para wisdomers pada tahu. Monster Inc, Pak Bro. Monster Inc itu adalah monster-monster itu menakutkan anak-anak, dan ketika anak-anak itu takut, keluarlah satu enzim yang dikumpulkan buat si para monster ini. Mirip ini Pak Bro. Oh iya, Dr. Sleep, film Dr. Sleep, Monster Inc, semuanya begitu. Iya. Itu Hollywood punya kerjaan loh itu. Betul. Mereka terbuka semuanya. Wow. Dan pertanyaannya adalah, masihkah kita ini mau berdoa untuk ini atau mau berantem untuk hal-hal yang tidak masuk akal di tengah dunia yang sejahat ini? Iya. Ya, itulah Pak Bro. Oke, saya rasa malam ini slide-slide-nya cukup nih Pak Bro. Oke. Kita bahas lagi di meet and greet atau di sesi-sesi selanjutnya. Oke, kita akan buka pertanyaan lagi. Pak Bro, silakan minum Pak Bro. Haus. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kita buka 2 pertanyaan. Pak Henry Setiawan, nanyanya nanti kita lanjut lagi ya Pak. Kita kasih kesempatan buat yang lain. Ini untuk menjawab kemarin terlalu singkat katanya ya. Betul. Jadi teman-teman Wisdomers kemarin yang di hari Rabu kemarin memang hanya 16 menit ya kita sharing. Jadi sebenarnya adalah kita mau cari tahu sih sebenarnya para Wisdomers itu pengen tahu lebih apa enggak. Nah, makanya juga malam hari ini kita buat meet and greet adalah untuk menjawab itu semua. Dan ternyata dari semua komen yang ada dan direct message yang ada di Instagram daripada GB Kebon Siri, semuanya bilang, kok terlalu cepat. Dan hari ini kita jawab semuanya. Oke, ada Quita, kayaknya saya tahu nih Quita, yang Resen, silakan Quita. Halo, iya Mas Vino, dulu aku pernah jadi anak internnya Mas Vino. Iya. Sebentar Quita, saya tampilin wajah kita dulu. Silakan Quita. Alright. Iya, kemarin di channel YouTube-nya pernah membahas soal gereja atau institusi Kristen yang udah disusupi ya. Aku wondering aja sih, kita kan Pentakosta nih, jadi kayak kalau misalnya bisa spesifik, karena sekarang aku ngambil kelas juga di salah satu institusi Pentakosta yang lumayan besar di Australia, jadi kayak, maksudnya itu concern banget gitu. Itu sih, sama, bisa dijelasin soal frekuensi chord atau itu yang kita bisa pakai penyembahan terus sekarang udah jadi 43244 ya. Oke. Kalau chord nanti kita akan ada pembahasan khusus karena itu kata Pak Aruna butuh bukan 1 jam 2 jam tapi sehari 2 hari itu. Khusus buat itu. Karena dengan adanya Wednesday Bible Wisdom ini adalah untuk memberikan pencerahan buat semua para wisdomers untuk semua yang terjadi gitu. Oke, kita Pak Aruna boleh dijawab? Singkat saja. Ya. Jangan alergi terhadap institusi rohani karena itu adalah tempat kita untuk salah satu tempat yang dipakai untuk kita bisa dekat mengerti soal kedalaman firman Tuhan.
Oke. Masalah utama adalah berjaga diri sendiri. Jadi yang digunakan para kelompok-kelompok ini sebetulnya, yang tentu saja dari awal sudah berubah banyak ya. Jadi ini kan pertama berubah dari bankir itu kan, sekarang sudah berubah, bertransformasi besar, yang betulnya sudah nggak ketahuan. Hati-hati dengan pola pikir. Jadi penyusupan pertama bukan dari yang nyata, misalnya kayak ibadah-ibadah diubah, tidak, firman diubah, tidak, tapi pola pikirnya. Jadi pola pikir tertentu itu yang bahaya. Makanya kembali harus ke firman Tuhan. Okay. Banyak orang mulai mengatakan atas dasar kasih pada sesama, maka kita harus menerima semua orang, masih benar ya. Kita harus menerima semua pola pilihan keinginan untuk seksualitas. Jadi preferensi seksualitas itu adalah pilihan yang terbuka. Itu pelan-pelan, endingnya kacau. Jadi hati-hati, karena membaca firman juga harus melihat dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu termasuk pola penterjemahan dari versi-versi Alkitab juga sudah disusupi. Jadi jangan takut dengan alergi dengan institusi ini. Tetap ibadah, tetap sekolah, ambil gelar untuk STH, terus ambil. Saya lebih khawatir adalah pola hidup sehari-hari itu. Bukan pas di gerejanya, bukan pas di sekolahnya, hidup sehari-harinya itu loh. Yang nanti disusui dari film, dari teknologi, itu yang jauh lebih berbahaya sebetulnya. Yang dibawa oleh orang-orang yang terpengaruh ini ke dalam gereja atau sekolah tinggi teologi. Wah, itu yang bahaya sebetulnya. Jadi masuknya masuk halus ya Pak Bro? Halus. Dari luar masuk kepada orang-orangnya, dibawalah orang ini masuk. Jadi nggak kena di dalam. Bukan dalam ini yang kena, dibawa dari orang ini. Kira-kira gitu Pak Bro. Ya ini saya ingat 3 minggu atau 4 minggu yang lalu kita bicara tentang proses ya Pak Bro. Jadi ketika itu adalah orang dia tidak lulus proses, tapi dia akhirnya mencapai satu titik tertentu, dia bawa pemahaman yang salah, dan pemahaman salah itu ketika dia mempunyai kekuasaan, dan dia mengajarkan, menurunkan, dan akhirnya kira-kira seperti itu kita. Iya. Jadi hati-hati sama hidup kita pribadi. Itu saja. Oke. Kita masih di Australia atau udah di Indonesia sekarang? Aku di Sydney sekarang, Mas. Oke. Ini dulu pernah magang di tempat saya, Pak. Ya. Oke. Aku pernah pakai Studio juga sama Pak Aruna jadi dosen. Puji Tuhan. Siap. Kita lanjut. Kayaknya ada Ibu Ade. Ibu Ade, silakan. Mic-nya udah dibuka tadi kayaknya. Ibu Ade mau bertanya? Iya. Halo, bisa dengar? Ya. Halo, bisa silakan, dengar? Bu Ade. Sebentar, Bu Ade. Sebentar, Bu Ade. Ya, silakan Bu Ade. Silakan. Iya. Menurut Pak Aruna, Pentakosta ketiga dan masa-masa penuaian jiwa terbesar dan terakhir, itu kira-kira bisa berapa lama ya Pak terjadinya? Dan apakah pada masa itu boleh dikatakan sebagai masa rapture, gitu Pak? Momen rapture, gitu Pak. Terima kasih. Yang namanya akhir zaman akan ditutup dengan sebuah goncangan besar yang Tuhan izinkan terjadi melalui tangan siapapun, termasuk elit global. Goncangan itu akan membuat orang sadar kebutuhan akan Kristus. Terjadilah penginjilan. Terjadilah pertobatan yang didahului dengan penginjilan yang masif dan luas. Itu dikenal sebagai Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Nah, gabungan dari goncangan besar dan kemudian turunnya kuasa Roh Kudus yang menjamah orang secara masif, yang membuat sebuah kegerakan besar pertobatan, ditambah goncangan mengerikan terjadi, itulah yang namanya esensi dari Pentakosta ketiga. Jadi jangan bilang, oh Pentakosta ketiga isinya cuma yang enak-enak. Tidak. Nah, goncangannya akan terus ada sampai jumlah yang sudah cukup. Pada saat itulah kesiapan terjadi, Tuhan datang. Nah, berapa lama ini? Nggak ada yang pernah tahu. Karena kita kalau ditanya, Azusa Street, Pentakosta kedua berapa lama? Panjang. Yang Yerusalem berapa lama? Panjang. Yang ketiga bagaimana? Kita tunggu hasilnya. Jadi kalau ingin lihat pertobatan, konsepnya harus ada goncangan besar. Itulah bagian unsur dari Pentakosta ketiga. Sama-sama kita akan ngalami sama-sama, jadi nggak sendirian kok. Kita semua akan ngalami. Iya. Sering-sering di meet and greet saja sama WBW. WBW.
Jadi Ada goncangan lagi sebentar. Jadi Bu Ida ada goncangan lagi sebentar. Siap-siap, ada goncangan lagi sebentar. Karena untuk penuaian besar harus terjadi. ya. Oke, Pak Bro. Oke. Saya rasa udah cukup. Malam hari ini udah 2 jam ya. Nggak sadar kita udah 2 jam loh. Ibu Ade sampai lihat jam. Oke. Jadi terima kasih buat semua Wisdomers yang hari ini bertanya-tanya kemarin, lanjutan dari video dari YouTube yang di Wednesday Bible Wisdom di Rabu kemarin yang hanya belasan menit, dan hari ini kita bayar dengan 2 jam sharing dan pertanyaan. Saya rasa hari ini kita banyak mendapat pencerahan melalui hambanya Pak Bro Pendeta Aruna Wirjolukito. Terima kasih Pak Aruna buat malam hari ini. Dan seperti janji tadi, siapa yang mau ini? Mug-nya. Nah, ini mug-nya, logonya ini adalah ada arti mistisnya, nanti kita akan bahas tersendiri. Jadi, kita akan memberikan mug ini buat yang bertanya tadi, satu buat Pak Hendri Setiawan, lalu Pak Andreas Setiawan, ada kita sama Ibu Ade. Jadi tolong nanti bisa, teman-teman sudah ada di grupnya Wednesday Bible Wisdom? Di grup WA-nya? Sudah? Oke. Nanti tolong sharing aja alamatnya di sana. Nanti akan ada Ibu Esther atau dari kami semua dari GBI Kebon Sirih yang akan mengkontak dan akan memberikan mug ini. Jadi kita akan seru-seruan nanti, bisa minum kopi, minum teh semuanya dengan mug ini ya. Oke, itu aja malam hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan baik membukakan semuanya. Ingat satu tadi, saya ingat sekali ini adalah jangan main saham tapi investasi saham. 2 hal yang sepertinya mirip tapi berbeda, karena ketika main saham, para wisdomers harus tahu adalah uang yang idle, tidak uang yang harus kamu buat bayar uang sekolah gitu. Kalau udah begitu akhirnya kayak berjudi gitu. Nah, jadi hati-hati itu, karena kita akan bisa terlibat atau terlilit dalam situasi yang tidak mengenakan. Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah mengajarkan ketakutan, karena roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, itu bukan kita harus takut, tapi kita harus semakin percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu mengambil kehidupan kita, menjaga, memberikan kita pencerahan buat hari-hari ke depan. Jadi jangan pernah takut dengan kondisi ini. Lihatlah, kata Pak Runa adalah bacalah cuacanya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Terima kasih buat malam hari ini semua para Wisdomers. Sebelum kita tutup, kita minta tolong Pak Runa untuk berdoa berkat buat kita semua. Silakan Pak. Terima kasih, kayak membuka tangan kami, pikiran kami, bila berkat berlipat dari Bapa dan Roh Kudus menyertai kita mulai pada malam ini, saya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Sampai jumpa. Terima kasih para Wisdomers. Tuhan berkati. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Terima kasih Anda telah mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Kul Menyembah via Zoom pukul 5 pagi. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor 0813 1922 0333. Kami mengajak Anda kembali untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah akan dimulai pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Riza Solihin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 26 Agustus 2020 pukul 6 pagi dengan tema Hampir terjualkah jiwa Anda ke iblis?
dengan narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, dapat diberikan secara elektronik dengan melakukan scan QR Code menggunakan aplikasi yang memiliki fitur QR Code. Persembahan umum, perpuluhan, dan diakonia dan COVID-19 dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Rekening persembahan umum dan perpuluhan sebagai berikut. Rekening persembahan diakonia atau bantuan COVID-19 sebagai berikut. Demikianlah KB Kebon Sirih News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.